punya rekaman tentang muka-muka kita yang ekspresi antara stres dan mengharap gitu ya. Oke, sekarang gimana? Udah buka semua kah? Sebagian besar sudah buka ya. Jadi dipanggilnya berdasarkan nama yang ada di ini ya, di apa di display masing-masing ya. Iya. Gitu Kak Iya, Tejo. siap. Oke. Ya, betul Kak. Silakan. Betul, Silakan Kak Tejo, dimulai dari siapa? Kita mulai dari aku dulu boleh? Boleh. Aduh, terima kasih. Sobat dan Sebentar Kak. Ini ya, kalau misalnya ada yang gagal atau ada yang memorinya ke distract gitu, apa nih? Oh. Apa nih? MC kan punya ini kan, punya kuasa kan, katanya kan. Jadi kalau ada yang terdistract gitu ya, kita akan minta kakak tersebut menyebutkan tahun 2020 itu seperti apa dalam satu kalimat saja. Oh, siap. Oke. Sobat-sobatnya sudah ngerti ya semua ya? Jadi kalau ada yang miss, itu nanti akan diwawancarai oleh Kak Tejo gitu ya. Oke, silakan Kak Tejo. Waktu dipersilakan. Mari kita mulai. Kakak-kakak, malam ini aku mau bikin masakan. Masakannya itu adalah capcay. Nah, aku mau masak capcay yang isinya sayur kol. Coba kalau Kakak Cika, isinya apa Kak? Silakan dilanjut. Halo? Iya. Maaf, tadi ketika kakak jelasin permainannya kurang terdengar di aku. Boleh diulang nggak? Maaf. Oke, gimana kalau langsung ini Kak Tejo, langsung di ini aja, suruh cerita 2020 dalam satu kalimat. Baiklah. Kak Cika gimana? Tahun 2020 bagi dirimu. Satu kalimat aja, nggak usah banyak-banyak. Bagiku tahun 2020 itu tahun yang penuh dengan tantangan baru. Satu kalimat. Bagus tuh. Iya, bagus. Tantangan baru. Nanti kita catat ya. Oke, selanjutnya dibalikan ke Kak Tejo kali ya. Makasih Kak Cika. Sama-sama. Baiklah. Itunya masih sama aja ya. Jadi malam ini aku benar-benar aku karena suka banget sama capcay, aku mau bikin capcay nih. Nah, sayur yang pertama yang mau aku masukin adalah sayur kol. Coba sayur apa ya, Kak Uci? Selanjutnya. Jawabnya sayur kol. Aku mau capcay ada sayur kol dan udang. Silakan Kak, pilih. Hey. Dilanjutkan oleh? Dilanjutkan Kak Uci. Dilanjutkan oleh Kak Ninik. Kak Ninik, silakan. Hilang. Kak Ninik kabur kah? Atau terlempar? Aku tinggal lanjutin isinya kan? Dari awal Kak. Aku mau capcay isi sayur kol, udang, sama wortel. Oke. Selanjutnya? Lempar Kak, silakan Kak. Ke ini, Syakirinu. Syakirinu tuh ada dua tuh, saya rasa tuh. Syakirinu kanan apa Syakirinu kiri? Kalau yang Syakirinu kanan. Oh, kanan. Yang berhijab atau yang belum berhijab? Yang syar'i. Oke. Aku berarti ya? Yoi. Oke. Aku mau bikin capcay isi sayur kol, udang, wortel, sama sepatu. Alot. Lanjut Kak. Oke. Aku mau lanjut ke Kak
Juisi. Silakan Kak Jisi. Aku mau masak capcay pakai kol, udang, wortel, sepatu, dan bakso. Lanjut. Siapa Kak Jusi? Oh iya. Dilempar ke siapa Kak Jisi? Next-nya mungkin Ara. Atau mau langsung makan? Capcaynya udah jadi? Mungkin Ara. Ara. Silakan Kak Ara. Aku mau masak capcay pakai sayur kol, wortel, udang, bakso, mie instan. Ada yang kurang Kak Ara. Sepatu. Sepatunya kurang. Berarti Kak Ara harus ini ya. Dalam satu kalimat apa? 20-20 bagaimana buat Kak Ara? Mantap. Wow. Mantap, itu katanya singkat, padat, tapi bermakna ya Kak Ara ya. Oke, makasih Kak Ara. Oke, lanjutannya. Gimana nih Kak Tejo, apa kita melanjutkan dulu atau apa kita sudah panas nih? Kita bisa lanjutin dengan, soalnya banyak sekali pendongeng yang akan menceritakan. Kita lanjut ke dongeng dulu ya. Sebenarnya kayaknya kita udah mulai terbakar nih Kak. Iya, ini saya udah mulai kurang nih, kilogram saya agak sedikit berkurang. Your wish. Oke. Gimana Kak Tejo? Perkenalannya cukup dulu. Kita lanjut ke acara dongeng sesi 1. Boleh? Boleh. Nah, soalnya teman-teman di sini pasti udah nggak sabar ya. Yes. Oke, tentunya. Pada sesi pertama ini Sobat Nes akan mendengar dongeng dari seorang master lulusan Inggris dan seorang desainer grafis terkemuka Indonesia. Dan Kak Budi, untuk bocorannya nih, Kak Lisa akan bercerita tentang hidup yang kadang harus tahu kapan harus berhenti. Menarik ya? Tapi kalau Kak Budi akan bercerita tentang hidup sejatinya harus bergerak. Dahsyat ya kalimatnya. Coba, Sobat Nes pasti penasaran dong dengan apa yang akan diceritakan kedua pendongeng handal ini. Ya. Yuk kita langsung menikmati. Silakan Kak Lisa, Kak Budi, the stage is yours. Terima kasih Kak Zeki dan Kak Tejo. Silahkan menyantap capcaynya dulu ya, sambil sesi pertama mendongeng dimulai. Selamat malam teman-teman. Hari ini saya mau sedikit curhat. Ternyata sulit ya punya adik. Saya selalu merasa ingin membanding-bandingkan diri saya sama adik saya. Bukan cuma saya, tapi orang-orang di sekitar saya suka banget membandingkan pakaian yang saya pakai, apalagi pakaian saya sama pakaian adik saya kadang-kadang tuh dibeliinnya samaan terus sama orang tua. Terus kadang-kadang ada aja yang suka membandingin tinggi badan saya sama adik saya, berat badan saya sama adik saya. Terus saya kadang-kadang juga jadi membanding-bandingkan lingkaran pertemanan saya sama adik-adik saya. Saya suka sirik banget sama teman saya yang sangat dekat sekali sama adiknya. Teman saya ini dari kecil selalu kemana-mana berdua sama adiknya. Kalau setiap sore mereka bermain ke taman, pasti berdua. Temannya teman saya, ya temannya adiknya juga. Teman adiknya, ya temannya teman saya. Mereka selalu berdua. Mereka selalu berbagi kamar yang sama dari kecil. Mereka selalu suka ngobrol sampai malam sebelum tidur. Sampai suatu saat, adiknya teman saya didiagnosis kena kanker. Tapi waktu itu, kakaknya selalu menggunakan prinsip yang sama. Dek, kita akan berjuang sama-sama sembuh dari kanker ini ya. Kamu berjuang 50%, aku akan berjuang 50%. Kita bisa kalahkan penyakit ini.
Jadi, sejak saat itu, aktivitas mereka selalu berdua. Sama-sama belajar soal kankernya, kemudian sama-sama mengubah pola makanannya, adiknya makan yang lebih sehat, kakaknya juga, kemudian sama-sama ikut kemoterapi. Teman saya sih hanya ikut nemenin adiknya ke rumah sakit, tapi semua aktivitas yang dilakukan adiknya selalu diikuti oleh kakaknya, teman saya itu. Sampai akhirnya, suatu kali, teman saya harus berangkat kuliah keluar kota. Mereka sudah nggak mungkin tinggal serumah. Tapi teman saya bilang ke adiknya, "Dek, jangan khawatir. Nanti tiap malam aku pasti telepon. Kita tetap berjuang ya, sama-sama. Kamu berjuang 50%, aku berjuang 50%. Kita akan sembuh dari penyakit ini." Selepasnya di luar kota, teman saya memenuhi janjinya. Setiap malam tanpa putus, dia pasti telepon adiknya. Pasti kasih semangat ke adiknya. Saya suka denger tuh tiap malam kalau mereka berdua tuh lagi ngobrol. Sampai adiknya kemoterapi, kemudian kehilangan rambutnya, teman saya juga ikut menggunduli rambutnya. Adik teman saya semakin sedikit makannya, berubah makanannya, teman saya juga ngikutin. Pokoknya mereka terus melakukan aktivitas yang sama walaupun terpisah oleh jarak. Sampai akhirnya kondisi adiknya menurun dan masuk rumah sakit. Dan kadang-kadang karena sudah lelah oleh segala pengobatan yang sudah dilakukan, adiknya sudah nggak kuat untuk ngobrol malam. Jadi saat teman saya menelpon, adiknya sudah duluan tertidur di rumah sakit. Tapi setiap malam teman saya selalu menelpon adiknya. "Dek, selamat tidur ya. Besok kita mulai lagi berjuang sama-sama." Suatu kali, saya nggak tahan lagi. Saya bilang sama teman saya, "Dit, lo pernah nggak sih mikir sebenarnya adik lo tuh mau apa?" Maksudnya gimana? "Ya adik lo kan udah 2 tahun tuh. Kemoterapi, minum obat ini itu. Sekarang kondisinya udah turun banget. Lu pernah tanya nggak sih sebenarnya adik lo tuh maunya apa?" "Ya pasti mau sembuh lah. Semua orang sakit kan pasti mau sembuh." "Lu yakin itu keinginan adik lo, bukan keinginan lo? Jangan-jangan selama ini adik lo itu berjuang buat lo, bukan buat dirinya sendiri." Besoknya, Adit kembali menelpon adiknya. "Dek, aku selalu bilang sih, kita berjuang sama-sama melawan penyakit ini. Aku berjuang 50%, kamu berjuang 50%. Tapi aku sebenarnya nggak tahu seberapa berat perjuangan yang harus kamu lakukan. Besok pagi, kalau kamu mau, kita akan berjuang dengan caramu ya. Tapi besok pagi, kalau kamu mau berhenti, nggak apa-apa. Kakak ngerti kok. Makasih ya, sudah mengizinkan saya, udah mengizinkan kakak buat berjuang sama kamu selama ini." Besok paginya, teman saya mendapatkan telepon lagi. Kali ini dari orang tuanya. Adiknya meninggal dalam tidur. Kemudian teman saya mengatakan kepada saya, "Liz, adik saya sudah memutuskan yang terbaik." Kayaknya segitu dulu deh cerita saya. Saya jadi kepengen telepon adik saya sekarang. Kak Budi, lanjutin ceritanya ya. Saya mau telepon adik saya dulu. Oke, Kak Risa, terima kasih banyak. Wow. Cek. Suara saya terdengar ya? Terdengar, Kak. Oke, baik.
Makasih banyak Kak Lisa buat ceritanya. Ya, saya sih menikmati ya. Semoga teman-teman juga menikmati apa yang juga saya rasakan. Sekarang giliran saya. Oke. Pertama, semoga teman-teman yang mendengarkan pada saat ini atau yang bergabung di sesi kita malam ini semua sehat ya. Karena ya kita tahu kita dalam kondisi yang kurang baik ya secara umum di tahun 2020 dengan hadirnya sebuah virus yang dirasakan oleh setiap orang di seluruh dunia ya. Artinya membawa perubahan banyak terhadap siapapun saya rasa. Nah, saya juga kebetulan mau cerita tentang seorang laki-laki dan hidupnya di tahun 2020 ini. Jadi, fun fact-nya nih, laki-laki ini saya tahu banget nih luar dalamnya. Dan dia, tahu nggak, bikin cerita ini nih lengkap dengan tanggal dan bulannya. Nih, saya coba bacain ya. Jadi kayak kaleidoskop itulah gitu. Ini perjalanan si laki-laki dan hidupnya tahun 2020. Jadi izinkan saya untuk menceritakan kisah laki-laki ini untuk teman-teman semua. Tanggal 2 Maret, Presiden Jokowi mengumumkan kasus pertama positif corona di Indonesia. Ya, masyarakat sih yang saya tahu juga kayaknya masih biasa aja tuh ya. Si Maret-Maret awal gitu masih oke lah tahu ada berita di luar, tapi rasanya kesadaran memang jelas belum ada. Ditambah memang kan saat itu pejabat negara juga masih ada beberapa yang santai menanggapi masalah ini. Dan lalu kembali ke kisah si laki-laki ini, tanggal 10 Maret setelahnya, laki-laki ini mengajukan surat resign ke kantornya. Saya tahu banget ya, sebenarnya sih nggak ada masalah nih tentang pekerjaan si laki-laki itu saat itu dalam tim packaging development sebuah perusahaan. Bulanannya cukuplah untuk keluarga di rumah. Tapi ada sesuatu yang dia ingin lebih fokus nih dan ia kerjakan gitu. Dan karena itu nggak bisa dikerjakan secara bersamaan, maka salah satu harus dilepas. Dia memilih pekerjaan tetapnya. Nah, di tanggal itu juga, sebelum si laki-laki menyerahkan selembar kertas putih ya, yang kebetulan sama dengan apa yang saya pegang sekarang, tapi isinya bukan itu. Kertas itu sudah diisi dengan tanda tangan di bagian bawah dan sebelum diserahkan kepada atasannya, dia sempat mengirim sebuah pesan WhatsApp ke istrinya di rumah. Bunyinya kira-kira gini. Saya, aku kasih surat resignnya sekarang ya. Bismillah. Lalu, iya, bismillah lancar. Aku tahu, kamu kan orangnya kreatif. Balas orang di seberang sana yang mensupport 100% keputusan si laki-laki itu. Ditambah, itu memang udah ada rencana mereka sih. Dengan beberapa kesempatan rencana yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Jadi mereka memang sudah merencanakan ini jauh-jauh hari, saya tahu sekali. Dan sebenarnya salah satu alasan resign si suami, si laki-laki itu karena merasa sebenarnya lama-lama dia nggak enak gitu sama kantornya kalau dia harus sering izin karena ada aktivitas lainnya yang dia kerjakan. Dan seringkali dia saat itu harus mengisi agenda dongeng. Ya benar, laki-laki ini pendongeng. Nah, saat acara dongeng itu ada beberapa agenda yang dilakukan di hari kerja dan akhirnya dia harus izin dong atau cuti ke kantornya. Seperti salah satunya ini. Di tanggal 14 Maret ada sebuah agenda dongeng di luar kota, Padang tepatnya. Dan mau nggak mau ada hari kerja yang dia harus izin ke kantor, ya kan? Dan saat itu pasien positif corona di Indonesia sudah mencapai 96 kasus di beberapa kota besar yang tersebar di Indonesia. Padang saat itu masih belum terdengar kasus maupun berita atau kebijakan khusus ya tentang corona. Tapi esoknya
tanggal 15 Maret, di mana si laki-laki itu harus kembali ke ibu kota, PSBB pertama kali diberlakukan oleh Gubernur DKI Jakarta. Dunia sudah mulai ramai. Dan beberapa kebijakan sudah mulai diberlakukan ya terkait perjalanan. Ya untungnya si laki-laki ini sudah kembali lagi ke rumah. Dan dia masih sempat beberapa hari untuk masih bekerja ya, karena ada proses sebelum dia resign. Dan di tempat kerjanya dia udah ngalamin apa yang disebut WFH ya, atau work from home. Dan setelah beberapa kali dia melakukan work from home atau WFH pada 9 April, si laki-laki itu benar-benar officially dan literally work from home. Dengan menyusul esoknya tuh kalau nggak salah ada keputusan Menteri Kesehatan yang secara efektif memberlakukan PSBB di DKI Jakarta. Dan mengikuti setelahnya, saya tahu akhirnya beberapa kesempatan, rencana, dan tawaran dongeng semua cancel. Tapi si laki-laki ini percaya bahwa kalau rezeki nggak akan kemana. Tapi kalau nggak kemana-mana juga nggak akan dapat rezeki, ya kan? Nah, tanggal 24 April, jadi seiring ramainya kegiatan online dilakukan, si laki-laki ini juga mencobalah platform baru itu. Dia mengirim proposal dongeng kepada seorang klien. Jadi ada usaha yang dia lakukannya gitu. Dan pada tanggal 2 Mei, sang klien akhirnya membalas respon, dan akhirnya alhamdulillahnya terjadilah 2 kali kerjasama yang kegiatannya bisa dilakukan secara online, baik live maupun rekaman di rumah. Oke, jadi dia sudah mulai beradaptasi ya dengan kondisi saat itu. Nah, pada tanggal 3 Mei ini adalah kali pertamanya dia melakukan live IG atau Instagram. Gue tahu banget orang ini awalnya nggak punya Instagram, beneran. Sampai 2020 itu dia nggak punya Instagram. Yang gue inget banget pertama kali aktifin IG-nya itu karena ada promo makanan. Jadi dia pengen banget ada promo makanan, dia install tuh. Oke, tapi akhirnya dia sadar IG penting juga ya gitu. Setelah sering ditanya IG-nya mana sama orang yang mau kerja sama. Oke lah. Dan lanjut di tanggal 24 Mei dalam sejarah hidupnya itu pertama kali si laki-laki ini akhirnya sholat Idul Fitri di rumah dan jadi imam sekaligus khotib. Karena kayak kita tahu pada Lebaran tahun ini pemerintah kan menghimbau untuk melaksanakan ibadah dan kegiatan di rumah saja ya. Tapi esoknya saat Lebaran kedua, setelah sempat bilang si laki-laki ini nggak bisa datang ke rumah orang tuanya di Bekasi, tapi sang laki-laki akhirnya tetap datang dan menjawab kerinduan keluarganya untuk saling bertemu. Di tanggal 10 Juni, Belanda secara masif menyerang Bekasi. Ini apa ya? 10 Juni 46 sini apa bukan? Kenapa masuk ke sini? Kan ya bukan. Kita lanjut dari ini. Apa sih? 10 Juni nggak ada, langsung ke Juli. 9 Juli. Proyek pertama sebagai pekerja lepas akhirnya dia kerjakan. Jadi mungkin itu buah dari silaturahmi ya. Kepada siapapun, orang tua, teman. Akhirnya ada proyek dia sebagai freelancer yang dia bisa kerjakan dan akhirnya berlanjut secara rutin gitu. Alhamdulillahnya. Dan akhirnya sang laki-laki bisa bernafas lega walaupun berbeda dengan sebenarnya apa yang dia dapat ya sebagai karyawan dulu. Dan tanggal 15 Juli itu adalah hari pertama tahun ajaran baru ya bagi sekolah. Dan kini di rumahnya ada aktivitas rutin yang berubah. Kini setiap pagi laki-laki itu nganterin istrinya ke depan pagar untuk berangkat kerja. Istrinya tadinya sempat bekerja, tapi setelah mempunyai anak, istrinya mengurusi anaknya di rumah. Tapi akhirnya pada tanggal itu 15 Juli tadi sepertinya berbalik. Istrinya yang keluar rumah dan dia di rumah. Si laki-laki itu nggak bisa nolak keinginan dan passion istrinya sebenarnya memang untuk kembali ngajar lagi. Lagian menurut dia sih jam ngajarnya pun cuma setengah hari ya karena sekolahnya itu TK, taman anak-anak. Tapi sayangnya masih harus datang ya, masih harus tatap muka dengan protokol kesehatan. Dan bagaimanapun rutinitas di rumah mereka itu berubah. Jadi anak-anak belajar di rumahnya sama ayahnya yang biasanya udah berangkat nih menuju kantor.
Dan akhirnya kegiatan itu dilakukan oleh si ayah dan anak gitu. Jadi kegiatan belajar online, masak menu simple, memandikan, menyuapi anak, jadi aktivitas rutinnya saat itu. Dan suara-suara ini jadi familiar di telinga si laki-laki. Kayak gini nih salah satunya. Aku nggak tahu ini jawabannya apa. Atau aku mau makan. Atau aku mau Jadi akhirnya sampai seorang teman yang tahu kondisinya si laki ini bilang, gue tuh jadi inget loh ada film di Intern ya namanya, tentang keluarga yang istrinya kerja, suaminya di rumah gitu. Si laki-laki penasaran dan nonton dan ya cukup menghibur dia lah gitu. Dan pada tanggal 16 Agustus itu akhirnya keluarga mereka pertama kalinya keluar rumah agak jauh. Mereka camping di Cibodas karena ya si kepala keluarga ini juga tahulah ini anak-anak dan istrinya juga bosan kan di rumah terus, tapi tetap dengan selalu jaga protokol kesehatan. Walaupun sebenarnya si suami ini, si laki-laki ini dia wanti-wanti ya, jadi kondisi ini sebenarnya belum aman bener gitu. Dia selalu nggak setuju kalau harus bepergian jauh gitu atau ke tempat keramaian gitu. Akhirnya tanggal 9 Oktober ada sebuah pesan masuk nih ke WhatsApp-nya si laki-laki yang mengundang si laki-laki ini untuk tampil di sebuah acara program talk show di televisi. Nah, saat itulah pertama kalinya ia diperkenalkan sebagai mantan karyawan yang kini profesinya sebagai pendongeng. Oke, itu mungkin salah satu bisa entah capaian atau apa yang dia rasakan gitu. Dan pada tanggal 27 November, kesempatan lain datang. Dia harus cerita ke audiens yang berbeda sebagai pencerita ya. Walau dia sudah pernah nih melakukan hal ini gitu di platform ini di tempat itu bersama teman-teman, tapi hari itu tanggal 27 November tuh beda. Dia mencoba ada eksplorasi cerita dan tools cerita yang berbeda dan hasilnya nggak diduga. Jadi habis cerita dia mendapat respon dari beberapa temannya yang mengirim pesan bahwa mereka lumayan merasakan kesan yang dalam nih sama ceritanya. Aku si laki-laki sadar dan oh iya mungkin ini adaptasi yang gue lakukan dalam dunia cerita yang bisa membuat dirinya ternyata lebih baik gitu. Karena itu adalah sebenarnya hasil dari pikiran dia selama ini yang gak bisa dia keluarin gitu. Tapi di kesempatan itu dia bisa membaginya kepada pendengar yang lainnya. Nah, 19 Desember masa liburan sekolah tiba nih. Laki-laki itu berencana liburan bersama keluarga besar. Mereka memilih akhirnya sebuah villa ya yang sudah menerapkan protokol kesehatan ya teman-teman. Karena tadi kan si laki-laki ini sebenarnya dia nggak mau pergi ke tempat yang nggak aman lah gitu ya. Tapi akhirnya lah dilihat di profilnya ini villanya cukup aman dan keluarganya bisa semua pada tanggal itu. Akhirnya di-booking lah villa itu untuk diinapi untuk mereka sebagai masa liburan lah gitu sama keluarga besar. Dan hari libur itu semakin dekat. Suatu siang laki-laki itu ngirimin sebuah voice note ke grup keluarga besar mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar keluarga Husni Family? Mohon maaf sementara mungkin kita jalan-jalannya diundur dulu. Ya setidaknya kurang lebih 14 hari ke depan lah. Karena tadi saya saat ambil hasil swab ternyata positif dan rekomendasi dokter untuk isolasi di rumah dulu. Jadi mohon maaf belum bisa keluar. Sebenarnya kondisi saya sekarang sih udah mulai berangsur membaik ya. Kalau dibanding 2 minggu kemarin sudah banyak perubahan. Artinya memang nggak separah yang 2 minggu lalu gitu.
kondisi umum keluarga yang lainnya sih insya Allah nggak ada gejala. Jadi ya tetap mohon doanya, mudah-mudahan nanti setelah ini kita bisa atur ulang lagi lah tanggalnya. Gitu ya, mohon maaf, mohon doanya. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua. Nah, jadi pesan voice note itu akhirnya membuat dia sadar masalah yang membuat laki-laki itu mengalami banyak perubahan hidup ya di tahun 2020 juga mampir di kondisi kesehatannya juga. Walaupun isolasi di rumah jadi liburan mereka, akhirnya si laki-laki sadar bahwa semua ini adalah tanda bahwa dia masih hidup loh. Yang pasti hidup lebih sehat ya, karena kan setiap pagi akhirnya mereka harus berjemur dan juga berolahraga. Hal yang laki-laki itu jarang lakukan sebenarnya. Ya, bergerak untuk berolahraga, tapi tetap bergerak untuk hari esok. Karena sejatinya hidup itu adalah bergerak. Dan sebuah fakta juga yang mungkin saya izin untuk saya bagikan, update-nya hingga 28 Desember itu ada 507 tenaga kesehatan Indonesia yang tercatat gugur melawan COVID-19. Jadi saya harap teman-teman tetap waspada, tetap berusaha untuk jaga kesehatan, patuhi terus 3M, dan itulah cerita perjalanan perubahan hidup seorang laki-laki di tahun 2020 ini, yang juga saya kenal dengan nama Kak Budi Baik Budi. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Terima kasih Kak Budi, Kak Lisa, ya Allah Tuhan. Malam-malam dingin ya di Bandung mendengar cerita kakak-kakak kok makin nyes gitu ya. Oke, barusan kita mendengar cerita yang cukup mengharu biru perasaan kita ya, Sobat Nes ya. Nggak tahu teman-teman bagaimana, kalau saya sih berasanya kalau Kak Budi yang cerita tuh dredeknya apa nih, apa sih endingnya apa sih gitu. Tapi sebelum kita makin larut ya dengan kebiru-biruan tadi ya, kita panggil Kak Tejo lagi ya. Kak Tejo. Hadir. Oh, hadir. Kak. Kamu dengar nggak tadi barusan Kak? Kak Zeki. Ini telepon-teleponan gitu. Tadi gimana Kak Tejo? Nggak yang diceritain Kak Lisa sama Kak Budi? Iya. Aku dengar banget. Aduh, yang cerita pasti kamu berasa banget sama cerita Kak Budi ya, karena baru selesai PCR juga kan? Benar, itu ceritanya Kak Budi tuh nendang banget di akhir, dan itu ini lagi nahan air mataku ini ya. Asik, aduh. Kak Budi, ya ampun. Siapin tisu Kak Tejo. Oke, Kak. Sebelum air mata Kak Tejo mengalir yang akan membasahi Bandung dan sekitar gitu ya. Kak, katanya ada surprise nih untuk Sobat The Nest. Ayo dong. Apa tuh? Oh iya. Kak Zeki, aku membawa sebuah games yang lucu-lucu gemes gitu, Kak. Wow, pokoknya kayak anak kekinian ya, gumus-gumus gitu ya. Gemes gitu. Kita anak-anak milenial. Kata pasti anak jaksel nih, gumus-gumus deh. Oke, silakan Kak. Gimana permainannya, coba diceritakan. Kayaknya udah nggak sabar. Kita mau main setelah kita untuk membangkitkan kegembiraan lagi nih. Iya. Tadi kan sudah diharu-birukan oleh kakak-kakak pendongeng yang dahsyat ini ya. Kita mau main tebak emoji. Nah, oke. Sebentar Kak, ini pendongeng boleh ikut atau enggak? Pendongeng kecuali Kak Hendra, enggak deng. Kenapa tuh Kak? Ada masalah pribadi? Soalnya dia jago banget. Oke, berarti bebas ya? Bebas, semua boleh main. Oh, jago banget. Iya kan Kak Hendra itu layaknya Highlander gitu. Jadi berapa zaman dia hidup terus gitu. Jadi pengetahuannya luar biasa. Nah, Kak Hendra gantiin MC ya. Jadi MC kan nggak boleh ikutan main nih. Oke. Tapi Sobat Nes,
Sobat Nes jangan terpengaruh nih sama kita bilang Kak Hendra gitu ya. Oh, nggak ada nama Kak Hendra di sini. Adanya Rabun Subuh. Nah, teman-teman Sobat Nes, untuk mencari mana yang namanya Kak Hendra, yang Highlander, yang hidup di antara seluruh zaman itu adalah Rabun Subuh di sini. Pada saat ini. Nanti ganti lagi di 5 detik kemudian. Share ya. Oke. Kak Tejo mau di-share ya. Tapi kan sobat Nes itu harus ini kan, harus lewat chat ya menjawabnya ya. Benar nggak? Iya. Nggak boleh. Jadi biar mic-nya boleh dibuka, biar kita rame, nggak masalah. Videonya boleh dibuka, biar seru ketika direkam. Nah, tapi menjawabnya harus lewat chat supaya ketika Kak Tejo memimpin acaranya, saya bisa melihat siapa yang duluan gitu ya, Kak Tejo ya? Ya, betul banget. Nah, ini rules-nya ya. Jawaban melalui kolom chat. Tadi benar dibilang sama Kak Zeki, jawaban yang benar. Nanti Kak Zeki akan lihat dilihat dari kecepatan dan ketepatan penulisan ya. Kurang huruf 1 gitu ya. Terus peserta ini bahasa Inggris ya atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia ya? Bahasa Indonesia. Ada sih Inggris tapi nggak Inggris ringan lah ya. Terus peserta mohon buka layar ya. Udah siap dong? Gini. Siap teman-teman. Silakan mic-nya dibuka. Videonya dibuka biar kita rame-ramean, seru-seruan. Silakan jari di ada yang ngaji loh, tambahan ngaji supaya menang nih kayaknya Kak. Oh iya, Kak katanya kamu punya voucher, yang menang dapat voucher apa nih Kak? Voucher terima kasih Kak dari kami berdua. Oke. Nanti vouchernya akan saya tunjukkan. Oke, siap. Ini kita nungguin ngajinya kelar dulu. Kebetulan rumah saya di belakang masjid. Jadi kalau nggak bisa ikutan jawab ya udah unmute. Berarti benar nih doanya Kak Tejo terwujud. Maafkan Kak Rabun Subuh. Maaf Rabun Subuh. Kita tunggu sampai subuh dulu ya. Oke, lanjut silakan Kak. Kita mulai ya peserta. Sobat Nes. Perhatikan soal pertama. Ini adalah sebuah lagu. Deng deng. Deng deng. Belum ada Kak nih. Belum ada yang menjawab, kayaknya agak susah nih. Aduh, ini gampang banget ya, guys. Apa ya? Kira-kira pasti Pak Rabun Subuh udah nggak tahan jari-jarinya. Ini kayaknya pencipta lagunya tetangganya ini Rabun Subuh. Rabun Subuh. Pertama adalah Kak Ninik. Selamat Kak Ninik, benar. Jawabannya adalah Bengawan Solo. Betul banget ya. Jadi Kak Ninik. Kok gue kepikirannya itu Long and Winding Road. Mana nih Kak Ninik coba. Sana lagunya beda Kak sama Kak Ninik. Oh iya. Kak Ninik mana Kak Ninik? Kak Ninik hadir? Boleh dinyanyikan sebaik boleh dinyanyikan. Boleh dinyanyikan sebaik. Cek. Tujuh. Ninik nyanyi. Ayo Kak Ninik. Ya Allah. Selirik aja ya. Ya, album boleh. Satu album kami suka. Sebelumnya mohon maaf untuk yang akan terjadi setelah ini. Siap Kak, ditunggu. Oke. Bengawan Solo, riwayatmu. Kak, nyanyi bukan pantun. Ayo Kak, nyanyi bukan pantun. Aduh, itu sudah maksimal. Oke, terima kasih Kak Nini. Kita kasih applause buat Kak Nini. Keren. Loh, Kak Dus itu ketawa atau menangis? Oke, apresiasinya luar biasa. Oke, silakan Kak Tejo.
kita lanjut soal kedua. Jeng jeng. Jeng jeng. Ini sebuah komunitas ya guys. Wow. Komunitas. Komunitas. Oh. Terkenal loh, babe. Komunitas yang lagi hot. Wah, Frau Ru Putri dengan cepat sudah menulis. Aduh, Frau Putri. Benar. Dongeng bumi. Oke. Kalau nggak salah, ayo dongeng Indonesia ada jinglenya. Kak Putri, ayo nyanyikan. Putri suara bagus banget iya, loh. aku tahu suara Kak Putri bagus, makanya. Ayo. Iya. Dia pernah jadi finalis RT Idol. Bahkan nggak pernah. Apa ya? Gimana sih kemarin lagunya? Aku udah lupa. Gimana coy? Kak, aku lupa. Ayo dongeng. Terus? Yuk, nanti gue nyanyi dong. Aku nggak tahu liriknya. Apa bersenandung nggak? Bersenandung. Semuanya tahu. Ayo dongeng, ayo cerita. Kisah dulu atau baru. Ayo dongeng, ayo cerita. hikayat seru, lucu dan haru. Makasih. Oke, disiapin ya. Tadi voucher udah 2 keluar ya untuk Kak Ninik dan Kak Fro. Oke, silakan Kak Tejo. Lanjut. Lanjut soal ketiga. Bye. Sebuah film. Home Alone. Belum ada yang benar nih. Oh, Kak Anifa Mirza. Kak Anifa Mirza. Mana tunjukkan wajahmu. Kak Anifa Mirza. Selamat. Halo. Halo Kak Anifa. Kak Anifa, aku Ya. kok rada-rada nggak enak nih home alone nih. Aman di rumah? Aman? Aman. Hati-hati Coba ya nyanyiin soundtracknya. Enggak. Ini gaya ikoniknya si Macaulay. Boleh dong? Biar di capture yang gitu. 1, 2, 3. Selamat Kak Anifa. Oke, selanjutnya Kak Tejo. Selanjutnya soal keempat. Jreng. Nama makanan, ini, guys. Aku tahu ini. Kita Nama punya makanan, sahabat. Kita Mbak Kak Budi langsung. Kak Budi, ayo Kak Budi. Wah, nanti dimarahin Kak Irin ini. Ini udah dipatenin Kak Irin loh Kak Budi. Terlalu cepat jari jemarimu. Kak Budi, ayo bergaya antara menjadi buah atau menjadi naga. Jadi buah tuh gimana? Buah bibir. Atau berlogat seperti Kak Irin. Setuju. Aku tuh nggak tahu ya. Jebul. Boleh. Buat aku larang doa regane. Aku nggak tahu. Mohon maaf Kak Irin. Keren. Kamu nih. Terima kasih. Oke. Lanjut soal berikutnya Kak Tejo. Siap. Ini sebuah lagu ya. Wah. Guys. Ini legend ini. Siapa ya kira-kira ya? Waduh. Oke, Rabun Subuh. Wah, mantul nih. Oke. Apa kabar Kak Rabun Subuh? Udah. Kak Rabun Subuh benar itu. Kak Rabun Subuh sebagai Kak Rabun Subuh kan satu era ya waktu itu dengan pencipta lagunya. Oke. Angkatan banget. Boleh dinyanyi. Oke. Burung kakak
hingga di jendela. Vokalnya diganti I. Oh, huruf vokalnya. Giring kiki ti tinggi di jindili nini sidi ti gigi tinggil di Mantap, keren. Aduh, memang luar biasa. Luar biasa emang kayak Biasa Rabun di nih, luar. Kak Rabun. Nggak operasi kalau kayak gini nih. Oke, lanjut Kak Tejo, silakan. Lanjut. Waduh, nama Wow. teman Kak. Wah, untung ini remaja dan orang tua, dewasa ya. Kok agak-agak polkadot ya Kak itu? Ayo, siapa dari Sobat Nes yang bisa menebak Nama tempat. dari... Wow, Ini nama tempat ya? Terkenal ya Kak ya? Iya, terkenal banget. Dengar-dengar bulan ini langsung didatangi banyak turis ya Kak? Turis lokal udah pada kesana semua nih kayaknya nih. Iya ya. Bikin apa itu? Oke. Ayo, ini judul lagu ya Kak? Atau nama tempat? Oh, Syakirinu berhasil menebak. Silahkan Syakirinu. Ini nggak mungkin disuruh pakai bikini kan? Oke, bergaya di pantai kayaknya ya. Bergaya di pantai. Oke, silahkan. Nggak boleh sama gayanya. Pasti gaya banget nih berdua nih. Bergaya di pantai bukan di warung, Kak. Dia gayanya di pantai sama di warung sama. Oh, sama. Oke, Dino terima kasih. di pantai pijit ya? Oh, itu panti. Salah, maaf. Oke. Masih ada Kak Tejo? Masih? Masih sih Kak, mau lanjut Oke, boleh? lanjut. Masih lanjut ya? Lanjut. Silakan. Jreng. Ini sebuah cerita. Cerita dongeng tradisi. Ya, betul. Cerita rakyat. Cerita rakyat ya. Ayo, siapa kira-kira ya? Anak ayam kata Kak Devi. Kurang tepat Kak. Ayo dicoba siapa yang berhasil. Chicken Little. Anak ayam Upin Ipin. Oke, lanjut. Masih belum benar. Temennya ayam. Nah, lo. Ini coba cerita dongeng dari Kak Tejo. Dari Jawa Timur. Jawa Timur ya. Nah, sobat-sobat Nes yang dari Jawa Timur harusnya clue-nya bisa Fro Putri lagi. Serius? Wah, dapat dua voucher nih. Ternyata. Luar biasa. Oke. Kalau gini berarti bergaya anak itik, bergaya ayam atau temannya ayam? Ya, silakan Kak Putri. Oh, keren. Terima kasih Kak Putri. Cindelaras itu bukannya Cinderella versi Indonesia ya? Namanya mirip-mirip ya. Bukannya Upik Abu deh, ayam aku ya Kak. Kirain Sabana ini. Ayo Kak, ada lagi? Ini sebuah profesi. Oh, silakan profesi. Kakak. Iya. Silakan profesi. Kira-kira apa ya? Ayo. Jreng. Agak susah nih kayaknya. Profesinya luar biasa ini ya, Kak. Nggak semua orang bisa. Kerjanya tengah malam. Kerjanya tengah malam. Kang parkir. Kata Kak Uci Kang parkir. Kata Kak Devi angkat besi. Kurang tepat nih. Apa ya kira-kira ya? Wi-Fi. Bisa 7 hari 7 malam ya. Kalau yang nyawer ya Kak ya. Bener banget. Apalagi kalau security kalau 7 hari 7 malam kayak apa gempor ya? Baby camp. Oke, Bidion panggung penyanyi dangdut masih kurang tepat
tepat, Kak. Ayo, ini agak susah. Makin kesini makin susah ya, Kak, soal Kak Tejo nih. Masih belum. Maling. Ya ampun, maling. Kalau nggak penyanyi dangdut, kalau nggak maling apa ya? Nah, loh. Maling 7 hari 7 malam. Syakirino, talent uka-uka. Ya Allah, 7 hari 7 malam dia udah kesurupan, Kak. Lip sync, ayo masih kurang tepat. Ayo. Kalau tidak berhasil, berarti saya kembalikan kepada Kak Tejo untuk menjawab. Kira-kira apa ya, Kak? Ini adalah namanya itu lah pakai ng dalang. Oh my God, kata Syakirino. Wah, Kak Uci barusan bilang dalang tuh, tapi sudah keburu dijawab sama Kak Tejo. Oke. Oke, lanjut Kak Tejo. Lanjut. Kesel, semua kesel. Siap-siap loh, habis ini ditimpu Kak Tejo. Oke. Ini film. Oh, ini film. Film atau grup? Kayaknya grup deh. Iya, grupnya suka bikin film. Oke. Oke. Siapa kira-kira ya yang bisa menjawab? Kurang baik apa? Coba saya udah dibuka semua tuh. Grup legend Indonesia. Filmnya banyak banget. Banget. Pasti tahu. Jreng, jreng. Waduh, Kak Syakirino sudah mulai ngetik-ngetik kayaknya. Kak Widiana. Benar sekali. Wah. Selamat. Kak Widiana, mana? Penampakan dirimu boleh dilihat. Boleh ditampilkan Kak Widiana? Halo. Iya, sudah. Kak, halo. Ada beberapa jargon dari Warkop yang terkenal, Kak. Boleh nggak sebutin satu, tapi dengan logatnya? Iya. Apa ya? Aku nggak tahu jargonnya tahun berapa. Aduh, salah tahun ya, Kak. Coba mungkin bisa dibantu Kak Rabun Subuh, jargon dari Warkop. Apa? Jangkrik, Bos. Terima kasih Kak Budi. Terima kasih Kak Widiana. Oke, soal terakhir karena kita masih punya pendongeng banyak nih. Ya, silakan Kak Tejo. Terakhir nih ya. Oke, terakhir. Silakan. Ayo, siapakah yang bisa? Lagu. Wah, langsung Kak Widiana lagi, mantap. Ya, silakan Kak Widiana langsung diakhiri dengan nyanyian Ampar-Ampar Pisang. Silakan. Aduh, wow. Nyanyi banget nih, mesti banget pakai nyanyi. Banget. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus bisa menyanyikannya. Ampar pisang, pisangku belum masak sebiji digulung, bali-bali, mangga lepok, masak kayu bengkok dimakan api. Apinya kencurupan ya, kalau nggak salah. Kesurupan? Waduh. Oke, terima kasih banyak Kak Widiana. Seru banget permainan. Gamesnya saya sampai ngos-ngosan. Lumayan ya, moodnya udah kembali lagi seru-seruan ya. Tadi setelah diharu-birukan. Kalau kita terusin bisa sampai tahun baru nih kayaknya. Kak Tejo. Habis ya. Iya, tapi masih ada 4 pendongeng lagi kan? Ayo Kak Tejo, coba diperkenalkan. Tapi sebelumnya share screen-nya dimatiin dulu, Kak. Oh iya, sebentar Kak. Iya. Oke, baik. Oh ya, sebelumnya terima kasih banyak yang udah berpartisipasi. Bagi para pemenang saya berikan voucher. Terima kasih. Kreatif. Tepuk tangan untuk Kak Tejo, luar biasa. Untuk mempersiapkan voucher ini berapa malam, Kak? 7 hari 7 malam dengan dalang tadi ya? Iya. Silakan hubungin nomor di bawah ini untuk mengambil ya. Oke. Oke, Kak. Lanjut. Yo, mari kita lanjutkan. Oke, Sobat The Nest semua.
Untuk sesi kedua ini kita punya pendongeng, yaitu ada Kak Putri, kemudian ada Kak Hendra, dan kolaborasi dari Kak Dino dan Kak Irin dalam Syakirinu. Nah, aku mau kasih bocoran nih ya. Kak Putri itu akan bercerita tentang suka duka menjadi seorang perempuan. Kesentil aku. Serba salah. Mau cantik atau jelek. Jadi berasa aku deh. Oke, lanjut. Kalau Kak Hendra, dia akan bercerita tentang mastermind. Kadang terlihat jahat, tapi sebenarnya persepsi kita yang harusnya berubah. Berat banget nih kayak ceritanya dan dalam. Terus, daripada penasaran, lebih baik saya persilahkan para pendongeng untuk bercerita. Silakan Kak Putri, Kak Hendra, dan Syakirinu. Hanya di The Nest, ubah. Hai semuanya. Selamat malam. Malam ini aku mau cerita tentang seorang perempuan bernama Meni. Waktu kecil, Meni ini suka banget yang namanya menari. Saking sukanya Meni menari, dia itu bilang sama bapak ibunya, "Pak, Bu, aku pengen jadi penari tradisional. Pengen jadi penari yang terkenal gitu, profesional." Terus Masnya waktu itu bilang, "Loh, Meni, penari itu kan harusnya cantik." "Ih, Mas nih, emangnya aku jelek?" Terus Meni marah di masuk kamar. Dia ngeliatin kaca. Kulitnya gelap, matanya kecil, hidungnya pesek, bibirnya tebel, rambutnya kering dan awut-awutan. Badannya kurus kerempeng. Iya ya, aku jelek ya. Tapi Meni nggak punya waktu buat mikirin itu, karena dia harus ke sanggar sore itu. Sanggar adalah tempat Meni jadi diri sendiri. Dia bisa menari sesuka hati. Orang tuanya juga suka banget kalau Meni udah menari. Yang penting waktu maghrib dia harus balik lagi buat bantu bapak ibu jualan. Waktu SMA, Meni senang karena dia dapat sekolah yang ada grup cheerleader-nya. Meni bisa nari. Akhirnya sebelum ada seleksi, Meni latihan keras. Jadi cheerleader itu harus gimana ya? Dia udah latihan keras. Dan saat tes, dia udah merasa hebat. Kayaknya aku tadi lancar banget deh. Gitu kata Meni. Besoknya, sayangnya, dia nggak lolos. Meni bingung. Apa ya yang teman-temannya punya yang dia nggak punya? Terus dia ngintip tuh latihan cheerleader di lapangan. Teman-temannya kulitnya putih, cantik, ketiaknya halus, bulu-bulu kaki nggak punya, rambutnya bersinar-sinar, dan populer. Ini nggak punya semua itu. Akhirnya dia curhat di buku hariannya. Kesel aku. Lalala. Tapi ternyata yang baca buku harian Meni bukan cuma Meni. Ada sosok yang tinggal di kamar Meni juga yang ikut menikmati buku harian Meni. Waktu itu sosok itu datang. Terus dia baca dari atas. Nggak dulu, nggak sekarang. Perempuan kok dihargainya selalu dari fisiknya dulu. Wah, jarang. Terus sosok itu pergi. Untungnya Meni masih punya sanggar sih. Jadi dia nggak sedih-sedih banget. Terus waktu lulus SMA, dia kumpulin tuh semua sertifikat lomba yang dia ikutin di sanggar tuh. Kumpulin semuanya. Terus dia lamar beasiswa di Akademi Tari di kotanya. Tapi Meni takut banget kalau dia ditolak. Karena dia mulai ngerasa nama dia itu jelek. Waktu
waktu Meni lagi duduk depan cermin dan mematuk-matuk diri, terus duduk ngeliatin muka, sosok itu juga datang. Meni merasa merinding, terus dia geser. Sosoknya itu geser. Jangan takut. Lah, malah jadi takut kan? Namaku Sari. Aku suka banget sama tarianmu. Bagus, kamu berbakat. Coba aku bisa nari sebagus kamu. Aku pasti jadi penari terkenal. Lah, kenapa dia malah ketawa? Meni, aku punya ide. Gimana kalau kita berbagi badan? Kamu kan pintar nari. Aku enggak. Kamu elek. Aku ayu. Ya, tapi kan aku takut toh ya masa berbagi badan sama hantu. Pikirin aja dulu nih. Coba aja dulu. Masa iya kamu mau melewatkan kesempatan mimpi-mimpimu terganjal cuma karena kamu ditakdirkan jelek, sesuatu yang nggak kamu pilih sendiri? Aku nggak akan pergi kemana-mana. Oh, aku di sini udah lama, dari sebelum kamu ada. Kalau nggak percaya aku cantik, menaik pingsan. Besoknya, Meni dapat surat untuk seleksi beasiswa. Dia senang banget. Aku dapat kesempatan seleksi. Terus dia langsung kasih tahu bapak ibunya sama masnya. Aku dapat kesempatan beasiswa, seleksi beasiswa. Tapi masnya waktu itu komen, nggak usah berharap banyak-banyak. Nanti kamu sakit hati kayak waktu lidi-lidi itu waktu SMA. Nanti kamu nggak makan lagi. Ya juga ya. Kenapa juga ya? Terus Meni mikir, dia pengen banget nari. Seharian dia mikir terus. Sampai malamnya dia beranikan diri untuk berdiri di depan cerminnya. Mbak Sari, aku mau sih nari bareng jenengan, tapi cuma pas nari tok. Kalau yang lain nggak mau, gimana? Terus ada suara dari samping. Janji. Lalu dia merasa saudaranya ada dua, Meni dan Sari. Ya udah Sari, ya udah Meni, kan aku Sari. Ayo kita latihan. Sari menari di bawah mudanya mentari, sampur merahnya di sebelah kanan, lalu terbangnya putar ke kanan. Mereka latihan terus sampai malam sebelum seleksi. Ternyata nggak ada salahnya si Sari masuk ke dalam Meni, karena ternyata memang Meni jadi tambah cantik. Ya maksudnya cantik sesuai standar sinilah. Kulitnya menjadi cerah, matanya jadi besar, hidungnya jadi mancung, terus badannya pun jadi berisi. Meni pede banget waktu nari, waktu seleksi. Udah nggak ada lagi dong ya kesulitan lain. Harusnya dia kemampuannya bagus, wajahnya juga cantik. Jadi Meni sama Sari merasa senang. Terus seleksinya lancar. Nah, akhirnya mereka masuk ke wawancara. Mereka masuk tuh. Tuk. Pak, Meni, Sari. Kamu Meni ya. Bagus. Tarianmu tadi bagus banget.
Kamu tuh udah cantik, skillmu bagus, cuman tuh, beasiswa itu kalau nggak lewat, harus disetujui dulu gitu maksudnya. Menik sama Sari pandang-pandangan. Maksudnya apa ya, Pak? Terus si bapak yang ngomong, ya ini semua di tangan Raden Mas Mbak Wiryo. Jadi gimana tuh, Pak? Ya, kamu cuma diminta nemenin karaoke sama makan malam. Nggak, pinter nyanyi nggak apa-apa. Kan bisa joget kamu. Terus, Menik sama Sari lihat-lihatan. Gimana? Enggak, aku jijik, nggak mau. Nah, kakak kan cuma mau ikut kamu nari doang. Kalau yang lain ya aku nggak mau toh. Udah toh Sari, nggak usah. Tapi kamu ada nggak caranya biar kamu tetap bisa nari? Terus Menik memutuskan, Pak Radennya di mana ya? Wah, selamat kamu dapat beasiswa, berarti Pak Radennya di depan dan nungguin kamu. Terus Menik keluar sama Sari. Keluar, Sari tetap marah-marah sama Menik. Menik, kamu tuh udah latihan, udah ikut lomba, udah jadi cantik juga karena aku. Kamu kurang apa lagi sih? Orang kamu udah berubah banyak loh, bertahun-tahun. Ya terus gimana? Harusnya masyarakat yang berubah. Kapan? Gini loh. Kamu nggak dengar tadi mereka waktu kita nari kayak gimana? Mereka tuh bilang, aku tuh denger ya. Mereka tuh bilang gini. Wah, ayo ya. Wah, gede ya. Wah, resik ya. Wah, mulus ya. Wah, jarang. Lah terus gimana toh ya? Aku pengen nari. Udah kamu diem aja. Orang nggak tahu juga kapan masyarakat bisa berubah toh. Sari diem. Terus kesadarannya mengecil dan menghilang dari pikirannya. Lalu Menik mendatangi bapak-bapak yang dia lihat di depan taman. Bapak-bapaknya gendut, botak, terus menurut dia tuh kayaknya sih mesum nih. Pak Raden Mas, maaf saya nggak tahu manggilnya. Orang itu menggeleng. Lalu di sebelahnya bapak-bapak dengan pakaian kenegaraan dan bermuka kebapaan berdiri. Kamu Menik ya? Gimana? Wawancaranya lancar? Ayo. Kita kabarin bapak ibumu dulu. Ayo. Lalu Menik pun dibawa keluar dari gedung itu dan mereka makan malam atau ya nggak tahu lah. Gitu. Thank you. Wah, luar biasa. Sekarang giliranmu ya. Luar biasa. Biasa di luar. Oh. Ya udah kalau gitu silakan Kakak Rabun Subuh untuk melanjutkan. Oke, selamat malam teman-teman semua. Apa kabar? Tentunya kalian dalam keadaan yang sangat luar biasa. Nah, teman-teman, di malam hari ini saya mau membagikan cerita yang pernah saya bawakan sebelumnya sebetulnya. Mungkin teman-teman pernah dengar ceritanya. Apalagi kalau ceritanya ini cerita yang dulu waktu kecil kita pernah dengar, yaitu si 3 babi kecil dan 1 serigala. Pernah dengar kan ya? Ya itu loh yang babinya ditiup rumahnya, lalu rumahnya rubuh-rubuh semua. Masih ingat kan cerita itu? Nah, jadi setelah mereka berhasil mengalahkan serigala dan membuat si serigala kapok tidak mendatangi rumah mereka lagi, akhirnya ketiga babi kecil ini yang sudah beranjak dewasa berpikir, oh, saudara-saudaraku, kayaknya sudah waktunya kita mengunjungi rumah ibu. Kita harus ceritakan ke ibu keberhasilannya kita sudah menaklukkan si serigala jahat itu.
ketiga bersaudara itu sepakat dan mereka pergi menuju ke rumah ibu mereka. Tapi ketika mereka sudah semakin dekat rumah ibu mereka, tiba-tiba mereka mendengar ada suara tertawa yang mereka kenal. Suara tertawa itu adalah Aku tahu tuh suara itu tuh. Itu bukan suara si serigala. Mereka pelan-pelan mendekati rumah ibu mereka dan mengintip dari balik jendela. Hah? Itu si serigala? Iya betul, itu si serigala. Mereka bertiga panik, ibunya di dalam rumah bersama dengan si serigala. Tapi anehnya, waktu mereka melihat ibunya bersama dengan serigala, ibunya sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Mereka berpikir mungkin, wah karena ibu kita berani ini. Lalu mereka bersiap. Oke, kamu bawa sesuatu untuk kita bawa ke dalam supaya nanti kita bisa tangkap lagi itu serigala. Oke, aku mau bawa kayu. Bawa kayu. Rumah kamu aja waktu itu ditiup sama kayu. Aku mau bawa kayu yang bisa nyanyi aja. Kayu Nisara. Buat apa? Oh, yang nggak ada gunanya. Oke, kalau begitu, kamu bawa apa? Aku mau bawa batu. Mau bawa batu buat apa? Mau kamu timpukin? Nanti ibu marah loh kalau misalnya di dalamnya, di dalam perabotannya ada yang pecah-pecah. Tenang, aku bawa batunya, batu baterai. Kemarin aku lihat, kayaknya batu jamnya ibu mati tuh. Nggak ada yang berguna. Udah, kita tangkap aja, kita jalan dari belakang. Mereka bertiga ya, 3 babi kecil itu, lalu masuk lewat pintu belakang. Lalu mereka bersama-sama melakukan apa ya kalau bahasa Bulgarianya tuh mindik-mindik ya. Dari belakang mereka mindik-mindik masuk, dan waktu mereka masuk, mereka mau tangkap dan mau pukul serigala, ibunya langsung bilang, "Oi, stop! Apa yang kalian lakukan? Ibu, kenapa dia ada di sini?" Ibu nggak tahu kalau dia tuh hampir mencelakakan kita dan bahkan kita kehilangan ayah karena makhluk ini. Lalu si ibu babi menenangkan ketiga anaknya dengan cara meletakkan tangan mereka dan meminta mereka untuk duduk lalu mendengarkan cerita ibunya. Ibunya bilang bahwa waktu keluarga mereka diserang oleh sekelompok serigala, ada satu serigala yang melihat mereka berempat ketakutan di balik semak-semak. Dan serigala yang menemukan mereka adalah si serigala yang meniup rumah mereka. Dan si ibu bilang bahwa serigala inilah yang sebetulnya membantu kita untuk kita menghadapi serigala lain. Dan apa yang kalian lakukan kemarin adalah sebuah ujian, sebuah tes. Dan semua yang merencanakannya adalah si Om Serigala. Ketika babi kaget. Kok bisa gitu, Bu? Terus bagaimana kami punya ide untuk membangun rumah dengan 3 jenis rumah yang berbeda? Ibunya bilang, ya karena menurut Om Serigala, kalian bertiga harus diberikan sebuah inspirasi untuk membuat rumah supaya kalian tahu rumah yang paling bagus itu bahannya dari apa. Contohnya kamu kan buat rumahmu pakai apa? Aku pakai ranting, Bu. Kamu tahu nggak kenapa kamu buat rumah dari ranting? Oh iya, dari kecil aku diajak jalan-jalan sama ibu ke hutan untuk mencari ranting. Pantesan aku bikin rumahnya tuh dari ranting. Ya. Nah, kalau kamu, Nak, kenapa kamu buat rumah dari batu bata? Si anak menjawab, tunggu, Bu, aku ingat-ingat dulu. Oh iya, semasa ada desa baru di dekat sini dibangun, ibu mengajak aku untuk melihat para pekerja membangun bangunan menggunakan batu bata. Ya, wah, hebat. Ya, sekarang aku ngerti. Lalu anak yang berikutnya bertanya-tanya, Bu, kalau aku kenapa aku buat rumah dari jerami ya? Yang seingatnya aku, ibu tuh malah ngajakin aku selalu nonton berita. Apa hubungannya sama jerami ya, Bu? Si ibu pun bertanya, waktu kamu nonton berita, siapa nama pembawa beritanya? Oh iya ya, itu bener, jerami Teti.
Pantesan aku pakai jerami. Oke, kalau begitu. Sekarang karena kalian sudah kumpul dan ibu sudah tahu kalian pasti akan datang dan bercerita tentang keberhasilan kalian, ibu juga punya berita kali ini. Beritanya adalah ibu akan menikah dengan Om Serigala. Dan mereka bertiga bilang, apa? Iya, Om Serigala akan menjadi papa baru kalian. Dan mulai dari hari ini, kita akan menjadi keluarga baru, yaitu keluarga Serabi. Serabi itu apa, Bu? Serabi itu ada keluarga serigala bersama babi. Demikian ceritanya. Terima kasih. Ternyata kisah tentang Serabi lucu sekali. Oke, teman-teman. Halo. Selamat malam. Selamat malam. Saya Syakirina. Saya Dinu. Kami adalah Syakirinu. Nah, teman-teman, kalau diingat-ingat lagi, pandemi COVID ini tuh membuat kita tuh terkurung di dalam rumah ya selama berbulan-bulan. Terus kita nggak bisa keluar-keluar, takut, ya kan, karena ada virus itu. Sampai lapar pun kita juga nggak bisa keluar, ya nggak berani keluar, harus di dalam. Oh iya, aku jadi inget dulu itu awal-awal pandemi kan kita masih meraba-raba toh. Meraba-raba sebenarnya situasinya ini gimana toh, kok virus aja bisa sampai sedemikian masifnya ya. Dulu kan kita juga ada SARS, MERS dan lain sebagainya. Tapi baru kali ini loh seumur hidup aku ngalami pandemi sampai sedemikian globalnya. Yaitu benar katamu, aku sampai keluar aja cari makan itu susah loh. Aku jadi ngeri, takut gitu loh. Iya. Nah, Juan, lalu karena takut makan, apalagi kan aku kebiasaan makan di warung-warung pinggir jalan gitu kan, itu kan nggak higienis. Ya beraninya ya cuman makan di dalam rumah aja, masak yang ada. Lah bisa aku cuman masak mie goreng ya. Mie instan ya. Mie instan. Mungkin di sini teman-teman juga mengalami situasi seperti Mas Dinu ini. Aku juga ada makannya mie instan terus. Ngomong-ngomong soal mie instan, ada juga lagunya ya. Iya ya. Dulu awal-awal kan sempat ini ya. Awal-awal pandemi sempat ngetren ini ya, kolaborasi daring ya? Iya. Ya, kami pernah bikin ini lagu tentang mie goreng. Ya. Oke, kita nyanyi. Pengen makan saat pandemi, tapi keluar enggak berani. Di lemari isinya cuma mie, ya gimana lagi. Gitu ya. Kita cuma bisanya makan mie. Betul sekali. Karena apa? Corona. 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 Tapi kan tadi kita sudah mendengarkan cerita dari siapa saja tadi? Ada Kak Budi. Ada Kak Lisa. Kak Lisa. Terus siapa lagi? Kak Hendra. Kak Hendra. Sama Kak Putri ya? Kak Putri. Nah, itu kan mereka nyeritain tentang ini ya, berbagai macam perubahan yang terjadi. Baik tentang corona, tentang 2020 ini pun juga tentang perubahan-perubahan yang lain ya. Yes. Perubahan struktural, perubahan ideologi, perubahan ngopo ya gitu ya, pokoknya. Banyak ya. Ya. Kayaknya seru ya kalau tadi ceritanya kakak-kakak tadi kita nyanyiin ya. Oke. Kita nyanyiin? Oke.
Dongengnya. Kak Lisa. Dongengnya apa ceritanya? Dongeng ya apa? Dongeng apa? Dongengnya aja. Ya, ulangin. Oke. Ya wis ya yuk. Jiro lu yo. Dongengnya Kak Lisa. Hidup pasti bakalan berhenti di ujung jalan. Jalan hidup tak ada yang tahu dengan pasti tidak tahu. Dongengnya Kak Budi. Hidup itu sejatinya bergerak seperti perahu di lautan masalah hidup. Dongengnya Kak Putri. Perempuan memang serba salah ini juga salah, itu salah, yang ini salah, gitu aja terus aja gitu. Dongeng. Nah, gimana? Ulangi. Manusia tempatnya salah dan dosa. Ya, ulangi. Dongengnya Kak Hendra. Kebenaran memang pahitnya seperti sayur pare kampung bahasa Inggris speaking Inggris. Berubah, the next berubah, the next berubah. Gitu, Kak. Wow. Kak Tejo, terbuai kayaknya nih Kak Tejo nih. Terbuai, Kak Tejo. Ya ampun. Aduh, speechless ya. Wah. Ini luar biasa banget ya pendongeng-pendongeng hari ini, Kak. Ya Ya. Allah. Makin malam ceritanya, malah makin dahsyat. Dudu. Ya, aku jadi ikutan. Ya keren. Ternyata Kak Tejo suaranya mantul juga nih ya. Nanti next season harus nyanyi nih ya. Kak Tejo, kita mau ini dulu Kak. Bacain chat nih, banyak yang mengapresiasi nih Kak ya. Oh, boleh. Nih tadi ketika sesinya Kak Putri, Kak Devi bilang, ampun Kak Putri, keren. Kalau orang Batak bilang keren gitu ya. Nah, terus Kak Cika juga bilang keren. Nah, terus Kak Nami bilang, ya ampun Kak Putri, aku speechless. Ada lagunya tuh speechless tuh. Gimana Kak Putri? Tembak emang enak ya kalau jadi MC tuh main tembak aja. Oke, bagus sekali. Sarangeo Kak gitu. Gini ya Kak Putri, bener nggak? Oke. Nah, terus lanjut ke Kak Hendra. Kak Hendra bilang, kok Kak Hendra yang bilang, beberapa sobat Des bilang Kak Hendra ya ini kayak bikin kesel. Om Jerami, kakak. Om Jerami, itu yang pas Jerami Teti itu ya, itu nggak sengaja gue hampir kepleset loh dengerin itu Kak. Ya Allah, ampun. Oke, ini ada Serabi, ternyata serigala, keluarga serigala. Ini ya Allah, ini otaknya Kak Hendra dari apa sih? Boleh nggak minta ini belinya di mana sih Kak? Ya Allah, kok bisa plot twist yang luar biasa nih Kak Nini. Temenan sama Kak Budi. Oh, itu kuncinya ternyata. Nih Kak Widiana juga bilang, Kak Hendra, kenapa sih buat kesel tiap buat tebak-tebakan, tapi keselnya tuh menyenangkan. Hahaha. Terus Kak Gunawan juga bilang, what a plot twist tuh.
Oke, Kak Nini juga bilang ada konsepnya mirip Syakirino. Nah, berarti terus ada lagi nih. Wah, Kak Nami lanjut. Kak Hendra, keren banget ceritanya prequel dengan prequel twist. Prequel atau after itunya itu ya? Lanjutannya ya? Sequel. Maaf nih kalau Sequel ya. Harusnya sequel ya. Kalau prequel berarti bapaknya durhaka tuh sama bapak tirinya ya. Oke, selanjutnya ceritanya Kak Syakirino. Kak Syakirino lanjut. Ini keren, Syakirino bikin album lah. Kak apa nih? Kak Tejo kali ya. Kak Teno tuh Kak Tejo maksudnya. Oke, Kak Tejo collab sama Kakak Syakirino. Oke, ditunggu ya. Berarti ya. Oke, itu apresiasi. Terima kasih Sobat Nes atas apresiasinya kepada teman-teman pendongeng yang memang luar biasa sekali hari ini. Oke, Kak Tejo, terus gimana nih Kak Tejo? Aku masih kaget tadi ya. Masih semuanya tuh. Ya ampun, benar-benar keren-keren ya Kak ya. Nih. Aku merinding pas Kak ini loh, Kak Putri nyanyi nembang Jawa tadi. Aku ngelihat kiri, ngelihat kanan, jangan ada yang datang gitu ya, datang dalam tanda kutip. Soalnya kan ceritanya juga menyerempet-nyerempet gitu. Nah, terus untuk ceritanya, kalau Kak Tejo, menurut Kak Tejo gimana tuh? Apa yang dirasakan ketika mendengar Kak hari ini bukan namanya Kak Hendra, hari ini namanya Kak Rabun. Rabun subuh. Rabun subuh gimana? Kalau Kak Rabun subuh ya itu bener bikin saya kejengkang, Kak. Aduh, nggak kuat gue. Kayak kayu udah dengerin serius-serius ya kayu, nggak tahu kayu nih salah. Iya tuh, itu gokil banget tuh, gokil. Nggak kepikiran ya kita ya. Aku kenapa sih gitu. Tapi emang bener sih, ada yang bilang katanya kan nagih ya. Jadi saya juga nungguin nanti nih untuk tahun depan nih Kak Rabun subuh ya. Wajib ya. Yang bikin, ditunggu Kak Yunisara lainnya ya. Biar bikin lebih kejengkang lagi Kak. Oke, kalau ini Duo Maut ini gimana nih Kak Tejo nih? Cocok banget, sudahlah. Aku tadi kelas. Udah ini ya, diinin semua ya. Udah setuju semua lah ya. Iya Kak. Nggak ada keberatan ya. Setuju semua, yakin. Oke, amin. Kita aminin sama-sama ya teman-teman Sobat Nes. Satu dimanapun lagi, Anda berada. Oh ya, apa? Itu. Tadi aku terkaget dengan pas Kak Dinu ngomong Joan. Ya Allah, itu udah lama kata itu nggak aku dengar Kak. Terima kasih Kak, kau sudah mengucapkan kata itu. Kak Tejo, mungkin yang rooming aku doang atau teman-teman Sobat Nes di sini juga ya. Apa tuh artinya, Kak? Sebagai anak ibu kota ya, maaf loh, saya nggak tahu. Itu tadi udah di-translate juga sih sama Kak Dino ya. Lalu gitu. Oke, Juan Kak Tejo gimana ini, Juan? Iya. Oke. Kembali aku mengingatkan kepada Sobat Nes semua bahwa kegiatan The Nest itu diadakan pada minggu terakhir setiap bulan. Itu secara reguler ya kakak-kakak semua. Terus bagi kakak Sobat The Nest yang ingin mencoba menjadi pendongeng, coba aja Kak. Sekali mencoba, pasti bakal nagih. Ini serius. Kami sangat terbuka untuk semua kakak-kakak yang mau menjadi pendongeng. Gitu. Jadi jangan ragu-ragu kalau misalnya tahun depan di Januari ada acara lagi kita, jangan hanya jadi pendengar doang. Saya menjadi pendongeng gitu ya. Senang deh. Benar-benar Kak Tejo. Seperti yang William Fisher sampaikan dalam paradigma naratif. People are storytellers. Artinya setiap manusia itu adalah pencerita. Nah, jadi nggak perlu takut gitu kan. Hajar bleh, kalau udah kecemplung pasti nagih gitu ya. Oke, Kak Tejo, sekarang kita mau ngapain lagi sih? Semua pondongnya udah. Atau udah kelar nih acaranya nih? Tunggu. Jangan buru-buru Kak Zeki. Sabar. Masih ada satu kejutan lagi. Ada satu. Pokoknya nih akhir tahun
kita bikin mereka terkejut-kejut, terkejat-kejat ya pokoknya lah ya. Nah, aku pun terkejut. Gitu kayak Home Alone gitu ya. Nah, sebelumnya kami persilakan untuk Syakirinu bersiap-siap kembali ya. Mereka akan tampil lagi guys. Yeay. Kalian Ini album kedua nih kayaknya nih. Terakhir adalah album album pernikahan. Oke, amin. Rabbal alamin. Nanti kita bikin sesi bayi ya. The next sesi bayi ya. Maaf ya, saya terlalu suka berterus terang nih, mohon maaf ya. Kamu memang nggak ada remnya, Kak. Saya mengamini. Oke, kita persilakan ya, Kak Tejo untuk Syakirinu melanjutkan. Silakan. Monggo. Nggih, matur nuwun. Oke, teman-teman. Ini ya, kemarin itu kami dikasih PR ya sama kakak-kakak, ditodong langsung. Jadi kalau tadi itu lagu yang mie goreng corona itu sebenarnya sudah kami siapin sejak bulan Maret ya. Tapi yang lagu ini ditodong tadi malam waktu JR kan Mbok kalian ini bikin lagu lagi tentang ini harapan-harapan dari para pendengar gitu ya. Harapan-harapan sudah dikirim sama teman-teman ya. Ya jadi tadi sore Kak Putri sudah nge-share ini nge-share beberapa testimoni dari para pendengar ya di grup The Nest. Jadinya kami coba bikin lagunya, semoga bisa dinikmati ya. Dan teman-teman sebenarnya bisa menambahkan sendiri kalau mau menambahkan harapan-harapannya dari karena lagu ini sifatnya fleksibel ya. Gitu. Jadinya lagu ini bisa diganti liriknya apa aja. Gitu ya. Oke. Tapi jangan berekspektasi banyak-banyak ya. Garapnya juga habis maghrib kok tadi. Oke ya. Bismillah. Aku ingin tahun depan jadi lebih produktif. Aku ingin tahun depan bersama orang tersayang. Aku ingin tahun depan rezeki dilapangkan. Aku ingin tahun depan belajar mandiri. Aku ingin tahun depan Corona segera berakhir. Aku ingin tahun depan keluargaku sehat. Aku ingin tahun depan melahirkan dengan lancar. Aku ingin tahun depan ekonomi Indonesia membaik. Nah, jadi emang ini ya, tahun 2020 ini memang nggak diduga-duga ya. Ya, kita mau nggak mau harus adaptasi dengan segala kondisi ini ya. Banyak ini cita-cita kita yang kemarin resolusi 2019 ternyata nggak kesampaian. Harus ditunda dulu. Tunda dulu gara-gara corona, gara-gara banyak bencana alam dan sebagainya. Ya, banyak orang kemudian jadi stres toh. Stres, ya banyak sakit ini ya. Sakit mental. Insecure, depresi. Ya. Macam-macam ya. Enaknya kalau gitu diapain ya? Kita goyang aja. Digoyang aja apa ya? Iya. Ayo. Yuk,
dua, yo. Ayo goyang dumang, biar hati senang, pikiran pun tenang, kalau jadi hilang. Ayo goyang dumang, biar hati senang, semua masalah jadi hilang. Ayo goyang dumang, biar hati senang, pikiran pun tenang, kalau jadi hilang. Ayo goyang dumang, biar hati senang, semua masalah jadi hilang. Semua virusnya jadi hilang. Semua problema jadi hilang. Semua cicilan jadi lunas. Semua tanggungan jadi hilang. Semua jerawat jadi hilang. Amin, amin. Semua penyakit jadi hilang. Amin, amin. Semua apa, yuk? Semua apa? Semuanya sehat walafiat. Semua apa lagi? Semua dapat jodoh langsung kawin. Amin. Amin. Semua apa lagi? Amin, amin, amin. Semua apa lagi, ayo minta apa lagi? Ayo kakak-kakak. Kak Sherin, semua lemak jahat langsung hilang. Amin, amin. Kak Putri, semua dapat internet lancar. Apa itu? Kak Putri ini susah-susah deh. Amin. Amin. Semua apa lagi? Semua apa lagi nih? Semua, lemak jauh udah. Semua ngakak loh. Kok semua ngakak? Yang penting? Semoga akalnya tidak hilang. Yeay. Wow. Luar biasa. Ini baru ditodong maghrib aja begini jadinya kan? Kebayang kalau berarti PR selanjutnya mungkin kita bakal bikin album The Nest ya, bagi yang berminat kan banyak tuh yang bisa ya, kita bisa bikin album kompilasi. Bagaimana Kak Putri, Kak Lisa? Yang suaranya bagus-bagus bisa merapatkan barisan. Resolusi tahun depan ya Kak Zeki. Oke, amin, amin insya Allah. Oke, Kak Tejo masih ada di situ, Kak Tejo. Masih kakak. Aku ketakutan loh kalau sendiri ini gara-gara nyanyian nembangnya Kak Putri ini. Oke, Kak Tejo. Benar-benar gimana nih? Aku tuh terlena sekali. Terlena dengan acara hari ini, Kak. Betul, sama. Wow-nya tuh nggak bisa wow sekali ya, gitu. Wow gitu kayaknya. Luar biasa ya, emang spesial banget di akhir tahun ya, ini benar-benar acara The Nest kali ini ya. Dengan lagu-lagu yang diciptakan oleh tim Syakirino itu ya, juga luar biasa. Begitu dikasih masuk jopreknya, jebret, langsung ada lagu. The Nest tuh bukan hanya pendongeng, ternyata pencipta lagu juga. Iya, multi talenta bener ya. Nih, tapi emang kadang-kadang teman-teman Jogja emang gitu ya, emang multi talenta ya. Iya. Wah, langsung yang merasa Jogja langsung hidup Jogja. Oke, Kak Tejo, ini sebenarnya nih sesi terakhir, sedih sih, cuma emang yang namanya perjumpaan selalu ada perpisahan ya. Sebenarnya kita nggak mau pisah ya. Betul banget, Kak. Nah, tapi saya nggak tahu nih, di sini ada dedengkotnya The Nest nggak sih? Sama Ayo Dongeng Indonesia nih, Kak Aryo ada nggak, hadir nggak di sini nih? Dari tadi tuh saya nyari-nyari loh. Seharusnya teh harus ditutup oleh beliau nih. Iya, bener banget. Tapi nggak ada ya, Kak? Ayo, Kak Kayaknya Aryo. nggak ada ya. Oke. Kalau nggak ada, kita mungkin mengundang dedengkot lainnya ya, Kak Putri sama Kak Lisa ya. Ya. Kak Putri, Kak Lisa, Kak Hendra, Kak Budi. Mungkin kita diakhiri sebelum kita mengakhiri acara hari ini, sepertinya kita mau doa bersama ya.
untuk tahun yang baru, tahun menjadi lebih baik seperti harapan-harapan yang tadi dinyanyikan oleh Kak Syakirinu. Silakan mungkin Kak Putri mau ada yang disampaikan untuk mewakili The Nest atau Ayo Dongeng Indonesia. Masa aku mau wakili The Nest? Aku mau Ya, satu-satu. Nanti ada Kak Putri, Kak Lisa. Berat sekali mewakili The Nest. Aku sih berharapnya lebih banyak lagi yang terbuka sama dongeng untuk dewasa, lebih banyak lagi teman-teman buat kan dongeng-dongeng yang dongeng The Nest itu nanti akan dikumpulkan jadi satu kan di grup. Aku pengennya grup itu berkembang, terus lebih banyak lagi teman-teman yang bertukar ide, bertukar pikiran. Jadi ketika kita dongeng pun tuh ada masukan-masukan baru gitu. Aku pengen kayak gitu, semakin rame, semakin hangat, dan acara-acara The Nest pengennya tahun depan kita udah bisa off air. Jadi amin saja. Amin. Itu sih kalau dari aku. Terima kasih Kak Putri. Selanjutnya Kak Lisa, boleh? Kadang-kadang ya mengikuti temanya The Nest ya, berubah-ubah gitu. Kadang-kadang perubahan itu dimulai dengan sebuah bisikan kecil. Ih, aku kepengen melakukan titik. Semoga-moga di teman-teman yang ada di sini maupun nanti akan mendengarkan The Nest ada yang kepengen bercerita. Dan jadi nambah deh lingkaran-lingkaran cerita kita. Siap. Amin. Ada Mas Kak Budi, pasti ada? Kak Budi boleh? Ada. Cek. Aman. Aman nih. Oke. Gue putus kayaknya. Halo. Kalau putus bisa nyambung kok, kayak Raffi Ahmad. Oke. Terima kasih. Bang Zek, Kak Tejo. Harapan saya sih sebenarnya pertama kita semua sehat, terus tetap sehat, keluarga kita semua sehat, dan khusus The Nest sih sebenarnya makasih banyak ya kesempatannya gitu, karena saya kan bergabung juga tidak dari awal, tapi dikasih kesempatan yang cukup luas gitu, dan akhirnya kalau saya ngerasa sendiri itu cerita itu kayak bisa ini ya, menurut saya cerita itu kayak self healing juga gitu. Jadi ada yang akhirnya tuh ada yang hal baik yang kita rasakan setelahnya gitu, ada yang lebih tenang, lebih nyaman, lepas mungkin bebannya setelah cerita. Itu juga sama sih kayak Kak Lisa tadi, maksudnya kita pengennya ini keluarga kita lebih besar lagi gitu, banyak teman-teman yang mungkin dari awal pendengar bisa bergabung nih sama kita untuk berbagi cerita gitu kan. Ya, mungkin juga bisa membuat teman-teman lainnya juga lebih baik mungkin di luar sana. Gitu. Mungkin itu aja dari saya mewakili dari RT 2 RW 11. Terima kasih Kak Budi. Oke, yang terakhir dari kayaknya Kak Rabun udah hilang ya. Tadi izin untuk izin. Udah hilang. Oke, sebelum pamit, mungkin terakhir adalah teman-teman di sini boleh membuka videonya, kita foto bersama dulu supaya menjadi kenang-kenangan kita bersama ya, Kak Tejo ya. Yap. Bahwa di akhir tahun kita bisa memiliki satu acara luar biasa bersama-sama, dan harapannya tahun depan kita akan menambah keluarga lagi ya. Selain Syakirinu kita juga menambah teman-teman yang ada di sini. Kita berharap bisa bergabung menjadi pendongeng, pencerita, karena itu adalah nagih gitu. Oke, silakan. Siapa yang mau moto? Aba-aba dari siapa? Silakan. Yang masih belum membuka videonya boleh Kak Mega. dibuka sebentar. Kita foto bersama. Kak Mega, ini ya? posenya pose apa nih Kak? Pose cantik dulu pose cantik dulu ya. Oke, pose cantiknya Kak Tejo kita ngikutin deh. Gimana Kak? Oke, gimana Kak?
Gimana Kak? Pose cantiknya? Oh gini, oh gini. Kanan kiri sih. Kok bisa? Kepala gue tenggeng ya. Kak Tejo bantu aba-aba ya, Kak Tejo. Oke. Kak Mega udah siap belum? Oh, mulut harus gitu ya? Iya. Kayak gitu ya. Oke, 1. Sakit gigi ya. 3. Lagi Kak? Lagi dong, Kak Oh, Tejo. posenya beda dong. Posenya kedua apa Kak Tejo? Apa? Pose bebas ya, Pose bebas. gokilnya kita ya. Oh, gokil. Oke. Posenya jangan yang bukan pose cantik ya, pose nggak umum. Pose nggak umum Nggak gimana? bisa dong aku. Sulit. Meni, ayo Meni, pose. Siapa nih? Aba-aba siapa? 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih teman-teman, sahabat, sobat The Nest dimanapun Anda berada, ya. Terima kasih, semoga sehat semua. Kemudian sebelumnya kita pamit dulu. Saya Zeki, Saya ditemani. Tejo. Sampai ketemu bulan depan, di tahun depan, dengan tema yang lain. Sampai jumpa. Terima kasih. Voucher terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. sudah Assalamualaikum. gabung.